Sementara menunggu proses, ini adalah peta tempat Nabi Nuh berasal. Jadi kisah Nabi Nuh yang kita dengar-dengar, ini adalah petanya. Nabi Nuh di sini. Coba kita. Ini Badiyatus Syam. Ini di Syam. Dan ini di Baghdad. Jadi kaum Nabi Nuh alaihissalam kira-kira tempatnya di mauqi'nya di bagian utara, bagian selatan Irak, bagian selatan Irak atau tempat Nabi Nuh. Kemudian Nabi Hud, kita lihat tempatnya di mana? Sebentar silakan, Pak. Nabi Soleh dulu sebentar. Ini Nabi Soleh tempatnya kita lihat. Ini Mesir. Ini Sina. Di sini Mekah di bawah sini, di Mekah di bawah. Ini Madian, ini tempat Nabi Syuaib, Madian. Madian. Samud di sini. Kaum Soleh di sini. Diyar Samud. Jadi di atas Madinah. Madinah berarti terus ke atasnya. Di atas bagian utara Madinah. Nabi Lut. Kita lihat Nabi Lut. Ini Palestina. Ini Bahrul Mutawassit. Ini Palestina. Dan ini adalah tempat, disinilah tempat Nabi Lut. Jadi dekat di Palestina. InsyaAllah fatwa ini nanti akan kita cari lagi. Sebetulnya sudah kita ketik tadi tapi tidak muncul. Masih ada sekitar 5 menit lagi. Kita lanjutkan membaca, InsyaAllah nanti akan kita perlihatkan tentang hari kiamat, kapan dia terjadi dan apakah ramalan itu benar atau tidak. InsyaAllah ta'ala. Masih ada 1 rubu' lagi. Kita selesaikan surat Al-A'raf. Di akhir ayat nanti ada sajdah, ada sujud. Nanti ketika yang membaca selesai membacanya, insyaallah akan kita sujud, kita kode dengan Allahu Akbar, semuanya sujud dan membaca doa sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sampai di situ insyaallah kita baca nanti. Saya minta izin untuk membacanya. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر أكبر Sidang jamaah sujud sajadah dilakukan di luar solat atau di dalam solat dengan takbir, dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala, dan takbir ketika turun dan takbir ketika bangun, dan tidak ditutup dengan salam. Daklah Rasulullah setelah takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak, kebanyakan ulama tidak mengatakan ditutup dengan salam. Alhamdulillah, berarti surat Al-A'raf sudah selesai. Kita targetnya setelah ini Al-Anfal, kemudian At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf. Kalau masih ada waktu kita lanjut dengan Ar-Ra'du insyaallah taala. Sekarang barangkali karena waktu ada pertanyaan. Bagaimana usaha agar kita meninggal husnul khatimah? Pertama, biasakan dari sekarang beramal yang baik. Dalam hadis riwayat Abu Daud,
Man syabba ala syai'in syaba alaihi, wa man syaba ala syai'in mata alaihi. Siapa yang terbiasa di waktu muda beramal akan terbawa ketika dia sudah syayyib, ketika dia sudah beruban. Dan siapa yang biasa beramal ketika beruban, maka dia akan mati dalam keadaan tersebut. Siapa membaca Quran selalu dilazimkan sampai dia tua, insyaallah taala nanti mati husnul khatimah. Walaupun tidak harus ditandai dengan la ilaha illallah kakak matinya. Contohnya seperti ini, dia sedang sujud kemudian mati, ini husnul khatimah juga. Dia sedang, contohnya dia sedang akan pergi mengaji, tapi di tengah jalan waliyadzubillah tidak kita harapkan kiranya belantak, tapi niat untuk pergi mengaji, ini juga husnul khatimah. Kemudian di antara tanda lain yang diberikan oleh Nabi adalah katanya ya'ruqul jabin, bapaluh kandang juga. Ini juga di antara tanda husnul khatimah. Kemudian tidak menjadi tanda standar kalau kita mati enak-enak saja, tidak payah, itu bukan ini husnul khatimah. Dan selain itu tidak husnul khatimah, tidak. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan mati dikompres selalu oleh Aisyah. Bahkan Aisyah dalam Syama'ilun Nabi hadis Tirmizi mengatakan, ambo ndak ragu nai. Dulu ambo sangka orang yang payah matinya orang yang buruk matinya. Tapi ternyata Nabi payah juga matinya. Nabi saja payah matinya, apalagi orang yang tidak beramal. Subhanallah. Dan mati yang terindah adalah mati dalam medan peperangan syahid. Apabila kita berangkat ke masjid, langkah kita dihitung oleh Allah sedangkan diangkat derajat. Selangkah diangkat derajat dan selangkah dihapuskan dosa. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Seperti dengan memakai kendaraan, ada yang berpendapat putaran roda kendaraan itu dihitung, bagaimana pendapat ulama tentang itu? Ataukah berjalan kaki tetap lebih utama? Kalau rasanya masjid bisa dicapai dengan jalan kaki dan awak lain tak kata lambe, rancak jalan kaki. Tapi rasanya kata lambe awak. Kemudian rasul-rasul tak kata kaja, imam silakan berangkat dengan motor, mobil. Ba'a menghitung pahala itu ya Allah yang tahunya dah. Tapi nan ibu nan jalan ibu pasti dihitung pahala. Entah dengan putaran roda atau dengan tet-tet, tak tahu boleh. Ada kisah Nabi Musa memukul malaikat maut sampai keluar matanya. Apakah kisah hadis sahih? Hadisnya sahih di Bukhari Muslim. Walaupun kelihatan seperti dongeng, tapi hadisnya sahih di Bukhari Muslim. Fa qafa'a aynah. Maka Nabi Musa mencolok mata malaikat maut. Hadisnya sahih. Bagaimana cara taubat yang benar? Cara taubat yang benar, pertama syaratnya menyesal, kedua tinggalkan dosa tersebut, ketiga bertekad tidak kembali kepada dosa yang sama. Jika berhubungan dengan orang lain, maka minta ikhlas, baik harta dimakan atau kehormatan orang dilecehkan atau keluar kata-kata kasar yang menyinggung orang lain, minta maaf awak. Jadi ibu sekarang yang berada di Sikwa, berbersih hatilah kepada saudaranya, karena walaupun nanti orang salah, awak salah pula ke orang, sama sebenarnya. Jadi jangan sempili untuk magih maaf kepada orang lain. Barangkali sudah Sudah pertanyaan sudah. InsyaAllah kita istirahat dan silakan makan. Dan alhamdulillah panitia menyediakan Ustaz ya. Ada alhamdulillah ya, silakan makan bersama panitia. Jazakumullah khairan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti setelah salat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.